Malam itu Pak Wandi, ayahnya Ana pulang setelah tugas negara. Sebagai anggota TNI, Pak Wandi sudah biasa mendapat tugas luar untuk waktu yang cukup lama. Sejak Ana mulai balita, Bu Eni, istri Pak Wandi, memilih tetap di Ciamis, Jawa Barat. Wanita itu tak ikut mendampingi bila Pak Wandi mendapat tugas di luar daerah, karena Ana sudah mulai bersekolah di taman kanak-kanak. Bu Eni tak ingin Ana nantinya selalu berpindah-pindah sekolah. Sampai pada suatu hari, Pak Wandi kembali dari tugasnya. Kala itu hari menjelang senja. Ana yang tengah tertidur di sofa terkejut mendengar keributan di dalam kamar tidur ibunya. Bagus ya, suami tugas, kamu enak-enakan ngobrol sama pria lain. Pak Wandi membentak Bu Eni dengan suara yang sangat keras. Dengar dulu penjelasanku, Pak. Suara Bu Eni terdengar parau sambil terisak mencoba menjelaskan. Tak perlu, sudah jelas kulihat dengan mata sendiri. Kau pikir bagus, tak ada suami menerima tamu laki-laki. Tiba-tiba terdengar suara benda dilempar. Ana sangat terkejut, menangis tertahan. Tak berapa lama kemudian, Pak Wandi menghampiri Ana. Nak, Papa pergi dulu ya. Nanti Papa kembali lagi untuk menjemputmu, bisik Pak Wandi sambil memeluk Ana. Isak tangis Bu Eni terdengar semakin keras. Pak, jangan pergi. Dengar penjelasanku dulu. Pak Wandi berjalan tergesa-gesa menuju pintu tanpa menghiraukan panggilan istrinya. Ana hanya bisa menatap tanpa sepatah kata pun. Air matanya mulai mengalir deras di pipi. Bukan baru sekali ini saja Ana melihat keributan kedua orang tuanya. Bu Eni mengambur keluar dari kamar tidur, hendak menyusul Pak Wandi. Namun langkah Bu Eni terhenti setelah melihat Ana berurai air mata tergolek di sofa. Cup, sayang, jangan menangis. Papa gak marah. Sebentar lagi pasti pulang. Bu Eni memeluk erat sekaligus memujuk Ana yang masih saja terisak. Hari berganti minggu. Pak Wandi belum juga kembali. Ana merasakan kerinduan yang teramat sangat. Ana memang sangat dekat dengan papanya. Ma, kenapa papa belum pulang juga ya? Ana kangen papa, Ma. Sabar sayang, besok papamu pasti pulang kalau tugasnya sudah selesai. Bu Eni tersenyum menghibur Ana dengan jawabannya. Sedangkan Ana hanya terdiam, mungkin berusaha memahami. 3 bulan kemudian, suatu hari, Papa, Ma, lihat Papa pulang, teriak Ana dengan kegembiraan yang memuncak sambil terus mengambur ke dalam pelukan Pak Wandi. Papa pulang jemput Ana, mau kan Ana ikut Papa? Pak Wandi bertanya sambil mengangkat tubuh mungil putrinya. Kemudian dia menggendong seraya menciumi Ana dengan penuh kasih sayang. Ana kan sekolah, nanti bu guru marah kalau Ana tak masuk sekolah. Ana menjawab dengan manja. Iya, Ana kan sudah sekolah, Pak, timpal Bu Eni. Ma, kita ikut Papa aja yuk. Ana pengen selalu ada Papa di rumah. Ana sedih kalau Papa jauh. Ikutlah denganku, Ma. Ana bisa pindah sekolah di sana. Atau kau lebih senang jauh denganku ya?
Pak Wandi mulai emosi. Sulit bagi seorang suami melupakan kejadian saat menyaksikan istri bicara akrab dengan lelaki yang tidak dikenalnya. Menyadari rasa cemburu Pak Wandi yang masih belum reda, Bu Eni cuma bisa diam, mungkin takut salah bicara. Aku hanya pulang hanya untuk 1 malam. Cepatlah berkemas, kalau kau akan ikut aku. Pak Wandi bicara dengan nada mengancam. Baiklah, kalau itu sudah jadi keputusanmu, kita pamit dulu pada ibuku. Nanti sore selesai berkemas. Bu Eni luluh hatinya melihat Ana yang benar-benar terlihat rindu, tak mau berpisah dengan bapaknya. Sore hari selepas sholat asar, mereka berjalan ke rumah neneknya Ana yang tak seberapa jauh dari rumah Pak Wandi. Assalamualaikum. Tak berapa lama terdengar sahutan dari dalam rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Nak. Nenek merengkuh Ana ke dalam pelukannya. Cucu nenek semakin cantik saja. Nenek jadi gemas. Nenek mulai menciumi Ana berulang kali. Kapan tiba ke Wandi? Lama ibu tak melihatmu, sambung nenek kepada Pak Wandi. Iya Bu, tugas sudah tak mungkin untuk ditinggalkan. Beberapa bulan ini saya tak bisa pulang kecuali izin cuti. Karena itulah saya bermaksud untuk berpamitan membawa pindah Eni dan Ana, Bu. Ya Tuhan, bagaimana nenek bisa jauh dari Ana? Nenek bicara dengan lirih sambil memeluk Ana lebih erat lagi. Jangan khawatir, Bu. Nanti kami akan selalu menengok ibu. Pak Wandi menghibur nenek yang tampak sangat bersedih akan berpisah dengan Ana. Baiklah, kalau sudah jadi keputusanmu, Wandi, Eni dan Ana, memang tanggung jawabmu. Ibu hanya ingin menyampaikan pesan, jagalah mereka dengan kasih dan sayang. Jangan kau kecewakan kami. Ingatlah janjimu pada waktu kau melamar Eni untuk menjadi istrimu. Kau berjanji akan menjaga dan menyayangi Eni. Dengan suara terbata-bata neneknya Ana berkata, menahan kesedihan yang mendalam. Jangan khawatirkan, Bu. Percayalah, saya akan menyayanginya. Begitu sudah seharusnya, Nak. Rukun-rukunlah selalu. Kalau ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Jangan cepat emosi. Cemburu itu bagus, pertanda adanya cinta. Tapi cemburu buta bisa membuat celaka. Baik, Bu. Akan saya ingat semua nasihat Ibu. Pak Wandi menjawab sambil menundukkan kepala. Pada waktu kamu berangkat tugas yang lalu, kamu marah sampai lupa pamitan padaku. Seharusnya kamu bertanya dulu. Pemuda yang bersama istrimu itu adik sepupunya Eni yang tinggal di Sumatera. Dia sedang mengikuti tes untuk masuk di Akabri. Kamu tak mengenalnya ya? Dia sudah besar sekarang, badannya kekar. Iya Bu, saya mohon maaf. Eni sudah menjelaskan tadi. Mendengar pembicaraan nenek pada papa dan mamanya, Ana serasa dinina bobokkan. Ia tertidur pulas di pelukan neneknya. Lihat anakmu, tak baik untuk jiwanya bila sering mendengarkan keributan ayah ibunya. Nenek melanjutkan petuanya. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik berdua. Jangan di hadapan anak. Kasihan kalau terluka jiwanya akan terbawa sampai dewasa.
tertanam dalam memorinya. Banyak-banyaklah berdoa untuk kebaikan anakmu. Doa orang tua sangat makbul, terutama kau Eni sebagai ibunya. Eni yang sejak tadi diam menjawab, "Terima kasih atas wejangannya, Bu. Aku akan berusaha sekuat tenaga mendidik Ana agar jadi wanita saleha yang berpendidikan dan taat ajaran agama, sebagaimana ibu mendidikku. Aku juga mohon doa ibu untuk kebaikan keluargaku." Dengan mata yang berkaca-kaca, nenek mengarahkan pandangan pada anaknya. Kemudian bicara, "Sudah pasti ibu mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhiratmu. Begitupun kamu, berdoalah selalu untuk Ana. Hanya doa anak yang saleha yang kelak sampai pada kita di alam sana." Tak terasa hari sudah senja. Ana yang tertidur menggeliatkan badannya dan merengek manja. "Mah, aku mau susu." Nenek mendudukkan Ana di kursi dan berkata, "Nenek buatkan susu untukmu ya, Ana." Serentak Eni menjawab, "Tak usah, Bu. Sudah hampir maghrib. Kita pamit saja." Ana kembali merengek. "Ah, Mama, Ana mau susu." Bu Eni menghampiri Ana dan berkata, "Shh, Ana jangan cerewet. Kasihan nenek. Ana minum susu di rumah saja ya." Ana hanya mengangguk. "Ayo, sekarang Ana salam pada nenek." Bu Eni membimbing tangan Ana mendekati nenek. Mereka berpamitan pada nenek sambil berpelukan, seakan berat untuk berpisah. "Jaga dan sayangilah Eni dan Ana ya." Nenek mengulangi pesannya kepada Pak Wandi. "Baik, Bu, mohon doanya," ujar Pak Wandi pendek. Bertepatan azan maghrib, mereka sampai di rumahnya. "Lekas wudhu, Ma. Kita sholat berjamaah," ucap Pak Wandi kepada istrinya sambil menyusun sajadah. "Ya, Pak, sebentar lagi. Mama sedang membuatkan susu untuk Ana." Bu Eni menaruh susu Ana di meja makan. "Ana, ayo wudhu dulu. Sambil menunggu susumu dingin, kita sholat berjamaah dengan ayah." Mereka sholat berjamaah dengan sangat khusyuk. Lalu dilanjutkan dengan berdoa. Pak Wandi memanjatkan doa untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi keluarganya. "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Serentak Ana dan ibunya mengaminkan. Selesai sholat berjamaah, Ana kembali teringat dengan susunya. "Ma, susu Ana mana?" Ana bertanya pada ibunya. Bu Eni menjawab sambil menuntun Ana ke meja makan. "Ini susu Ana. Kita sebaiknya makan malam dulu. Ayah sudah menghampiri. Kita akan makan malam bersama-sama." "Iya, Ma. Ana juga sudah lapar." Ana merengek manja sambil melirik ayam goreng kesukaannya. "Ana mau sama ayam goreng, Ma." Bu Eni menaruh ayam goreng ke piring makan Ana dan tak lupa mengisi piring makan Pak Wandi. Seraya bertanya, "Cukup secentong nasinya, Pak?" Pak Wandi mengambil nasi dari tangan istrinya. "Cukup, Ma. Terima kasih." Tanpa banyak bicara, mereka menyantap dan menyelesaikan makan malamnya. "Ma, Papa harap kamu ikhlas menemaniku bertugas. Aku sekarang sudah tidak di mes lagi, sudah mendapat rumah asrama
dan diperbolehkan menempati bersama keluarga. Semoga kamu betah, kita bisa berkumpul bahagia bersama-sama tanpa ada kecurigaan lagi. Pak Wandi kembali membuka pembicaraan sambil meraih sajian hidangan penutup. Terima kasih, Pak. Saya akan selalu patuh kepadamu. Bukankah suami adalah pintu surganya istri? Itu yang diajarkan ibu dan almarhum ayahku. Mereka sangat rukun, saling menghormati, dan kami sangat bahagia. Aku ingin seperti mereka. Berharap kelak anak pun mendapat contoh dan suri tauladan dari kita sebagai orang tuanya. Pak Wandi sangat puas mendapat jawaban dari istrinya. Ia pun berbisik mesra. Tolong maafkan Papa ya, Ma. Papa selalu saja marah kepadamu. Papa cemburu karena sangat mencintaimu, takut kehilanganmu. Dengan tersipu, Bu Eni menjawab, tanpa diminta pun, aku sudah memaafkanmu. Aku paham Papa cemburu dan tak sanggup hidup terpisah. Makanya Mama bersedia ikut pindah denganmu. Kita pasti akan lebih bahagia kalau selalu bersama-sama. Begitulah, sebagai pasangan muda, perjauhan adalah ujian terberat. Alhamdulillah, semuanya bisa diselesaikan dengan cepat, mengambil keputusan dan solusinya. Setelah keduanya sepakat untuk tetap selalu bersama-sama, mereka pun melanjutkan berbincang-bincang penuh kemesraan. Terbayang kebahagiaan yang akan dilalui bersama-sama membesarkan buah hati hingga kelak anak dewasa menjadi wanita salehah.